Bagaimana Anda melihat komunikasi politik yang dibangun selama ini oleh dua paslon ini? Oke, baik. Jadi mungkin menanggapi tentang bagaimana komunikasi politik yang dibangun dalam masa kampanye oleh kedua paslon Bupati Aceh Barat ini, menurut saya dari segi komunikasi nonverbal seperti kampanye-kampanye menggunakan media luar ruang seperti baliho, spanduk dan sebagainya, itu masing-masing keduanya mencoba untuk menyentuh atau menarik perhatian dari generasi muda. Seperti misalnya jika saya melihat secara kasat mata, paslon nomor urut 1 itu dengan pemilihan warna yang soft, yang lebih muda sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendiri menarik kalau dilihat oleh anak-anak muda. Ini kan istilahnya desainnya ini kekinian dengan pemilihan warna yang biru Paslon 2 paslon 2 Pak Hakam ya. Pak Hakam ini lebih soft gitu, jadi enak dipandang mata gitu, dengan desainnya juga futuristik yang lebih modern lah gitu. Kalau yang sama Bang yang nomor 1 itu Bang Tarmizi sama Bang Said ini, kalau keduanya memang yang pertama mungkin berangkat dari tokoh muda ya. Bang Said juga selama ini kan lebih aktif di kepemudaan. Kemarin juga sempat dibaca bahwa fokus mereka itu pengembangan kepada UMKM ya, yang istilahnya yang memang ranah anak-anak muda Aceh Barat gitu. Jadi itu kan merupakan nilai jual yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Jadi seperti yang paslon nomor 2 tadi, walaupun berangkat dari tokoh-tokoh senior seperti Pak Hakam dan Pak Ai ini, tapi mereka tetap berupaya untuk menarik perhatian dengan pemilihan desain yang bagus. Kemudian juga dari komunikasi yang langsung, saya lihat beberapa tokoh-tokoh kepemudaan juga ya, seperti misalnya Bang Rahmat. Bang Rahmat itu kan ini sekarang kan berada di pihak 02. Dari situlah mungkin pihak 02 mencoba untuk menarik perhatian kaula muda dengan menggunakan volunteer atau influencer dari anak-anak muda ini, Pak Rahmat dan kawan-kawan. Sedangkan yang tadi paslon Bang Tarmizi juga memang didasari dari keduanya ya, mungkin kita bilang tokoh muda. Mungkin itu sekilas dari gaya komunikasi politiknya secara media. Kemudian juga kalau apabila jika Heri amati secara sekilas, gaya keduanya ini mencoba bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena hampir di setiap tempat, hampir di setiap kampung Heri amati itu ada posko-posko. Ada posko-posko, berlomba-lomba membangun posko. Juga ada semacam bentuk komunikasi yang mengklaim bahwa satu kampung ini melakukan dukungan penuh terhadap paslon ini. Seperti ada yang dilihat di kampung mana, di Krundeng, kalau nggak salah, di Lapang juga dekat rumah itu. Di Lapang itu nomor 1 Bang Rizi juga ya. Jadi ini sebetulnya menarik ya kalau kita lihat bahwa walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tetapi dengan pemasangan atau gaya komunikasi yang seperti itu saya tidak langsung menggiring masyarakat kampung, apalagi yang mungkin kita bilang orang-orang awam, untuk mengarah kepada paslon yang dimaksud. Walaupun mungkin kalau kita melakukan survei atau analisis secara mendalam, belum sepenuhnya juga ketertarikannya terhadap salah satu paslon. Mungkin ada yang di nomor 1 atau nomor 2 dengan masing-masing kampungnya. Nggak penuh 100% lah ya. Karena masing-masing pemilih ini kan punya
ya kalau Heri lihat lah ya, punya yang namanya selera dan kebutuhan. Ya, apabila kita melihat dari kebutuhan mungkin dengan perkembangan Aceh Barat saat ini, ya dengan tokoh-tokoh pemimpin sebelumnya, mungkin sebagian pemilih ini menginginkan sepertinya harus ada pembaruan dari tokoh-tokoh yang lebih muda gitu. Namun mungkin masih ada juga yang menganggap bahwa tokoh senior seperti Pak Kamarudin ini lebih layak ya dalam secara pengalaman dan pengetahuannya terhadap wilayah Aceh Barat ini. Jadi dua-duanya, apalagi memang berangkat dari dua orang pemenang ya di calon legislatif kemarin, yang satu di DPRA, yang satu di DPRK. Jadi apalagi juga hanya dua, sehingga memang kemungkinan untuk satu putaran itu sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar, walaupun nanti mungkin beda-beda tipis. Apalagi dua paslon. Dua paslon berbeda, mungkin seperti di negara ya ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4 paslon yang lebih lebih luas, lebih kompleks mungkin tawaran daftar. Kalau ini kan kita nggak susah lah sebenarnya, tapi memang berat. Maksudnya pilihannya ini sulit karena kalau lihat kedua-duanya ini gaya komunikasi politiknya itu efektif dan efisien. Seperti pemasangan baliho yang besar-besar, kadang berdampingan, kadang berhadapan gitu kan. Juga posko yang berlomba-lomba istilahnya di satu titik lainnya gitu. Namun ada yang mungkin dari pihak 02 sendiri ada kelebihan dari amati ada kampanye berjalan, ada mungkin stiker di mobil. Iya, itu ada kendaraan-kendaraan yang memang dipasang stiker paslon 02 kebanyakan yang lihat, mungkin dari 01 ada juga gitu. Tapi yang